Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa itu intisar sejarah sastra Indonesia oleh Adjie Rosidi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam materi. Check it out. Pembahasan pertama mengenai latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menjadi daerah geografi atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerita atau cerpen, syair, pantun, sandiwara atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra adalah subjektifikasi kehidupan dan acuannya adalah keabadian. Sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas. Pekerjaannya ialah merekonstruksikan realitas itu. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi, pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai H.B. Jazin dan penelaahan sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal sebagai literati studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Takdir Alis Jabana dan Armin Pane. Sultan Takdir Alis Jabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama pada tahun 1941 dan puisi baru pada tahun 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia pada tahun 1969. Armin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda, berjudul Kaart Overzicht van de Moderne Indonesische Literatur atau pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaahan sastra Indonesia yang mengabadikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu H.B. Jazin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Adapun karya sastra H.B. Jazin yaitu diantara adalah Bacaan Mulia Al-Quran, Gema Tanah Air, prosa dan puisi pada tahun 1951, dan Cairin Alwar, pelopor angkatan 45 pada tahun 1956. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Shahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Cairin Alwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru, dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda
Ada dari para pengarang Pujangga Baru, mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari para pengarang Pujangga Baru mereka yang menganggap bahwa peperangan sesudah mempunyai identitas sendiri, antara lain Chairin Anwar, Sitor Situmorang, H.B. Jassin, dan lain-lain, juga memberikan warna pada identitas para pengarang Pujangga Baru, Sultan Takdir, sampai pada perbandingan yang ekstrim. Pembahasan selanjutnya mengenai hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang dan betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui di bawah ini disertakan daftar hadiah-hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Yang pertama yaitu Hadiah Sastra Nasional BMKN, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik yang terbit pada tahun 1952. Para pemenang hadiah itu ialah yang pertama ada Jalan Tak dengan judul Jalan Tak Ada Ujung karya Mokhtar Lubis untuk roman. Yang kedua Cerita dari Blora karya Pramudya Anantatoer untuk cerita pendek. Yang ketiga ada Tandus karya S. Rukiah untuk puisi. Yang keempat ada Awal dan Mira karya Utoy Esotani untuk drama. Dan yang kelima yang terakhir yaitu Puisi Dunia karya M. Taslim Ali untuk terjemahan. Hadiah yang kedua yaitu Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963, antara lain dalam lapangan sastra. Hadiah tersebut menurut rencana akan diberikan setiap tahun, tetapi rupanya tak dapat dilaksanakan. Hadiah hanya diberikan sekali, yaitu meliputi kegiatan tahun 1963. Hadiah diberikan kepada buku-buku tersebut di bawah ini, yaitu seperti Pagar Kawat Berduri, Trinos Jowono, Daerah Tak Bertuan, Toha Mukhtar, dan Orang-orang Baru dari Banten Selatan karya Pramudya Anantatoer. Hadiah yang ketiga yaitu hadiah tahunan pemerintah, memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah tersebut juga para sastrawan. Meskipun pemberian hadiah yang pertama pada tanggal 17 Agustus 1969 memberikan gambaran bahwa hadiah-hadiah tersebut diberikan tanpa konsep tunggal yang menyeluruh buat masing-masing lapangan kegiatan. Perhatian pemerintah terhadap para seniman serta ilmuwan Indonesia ini merupakan pemulaan yang sangat menggembirakan. Yang terakhir yaitu ada majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Hadiah tahunan majalah-majalah bersifat sebagai perangsang bagi para pengarang, tetapi secara tidak langsung juga memberi kriteria tentang karya-karya sastra menurut selera para redaktur atau juri yang diangkat dari luar. Pembahasan terakhir mengenai kesimpulan. Jassin adalah seorang penelaah yang sudah mendapat tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Jassin adalah sosok yang berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembahasan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itu, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau.
Selain itu ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah ke kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebaran masih sangat terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.